Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertama dari jurusan Teknik Informatika semester 6. Sini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan awal sampai akhir untuk mata kuliah mikroprosesor dalam rangka UAS. Langsung aja ke materi. Pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor dapat disebut juga sebagai CPU atau Central Processing Unit. Mikroprosesor adalah mesin kecil yang berfungsi sebagai pemroses dan pengendali utama sebuah proses yang terjadi pada rangkaian elektronik, misalnya komputer. Selanjutnya ada transistor, yaitu komponen utama sebuah chip. Transistor merupakan bagian terpenting dari mikroprosesor. Transistor adalah peralatan elektronik yang bersifat seperti switch listrik mini yang bisa berganti-ganti atau on dan off untuk memproses bit on atau off. On yaitu berarti kosong dan off berarti kosong dan on berarti sebagai referensi data. Mikroprosesor dibuat dalam bentuk kecil, yaitu dalam sebuah chip. Mikroprosesor adalah sebuah piranti keras yang tidak akan bisa dikerjakan kalau tidak ada perangkat lunak. Inilah yang membedakan mikroprosesor dengan rangkaian digital listrik. Kemampuannya untuk diprogram dan diprogram ulang adalah suatu kelebihan dalam sistem mikroprosesor. Kriteria mikroprosesor. Mikroprosesor memiliki beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ukuran bus dalam internal, yaitu jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesor. Yang kedua yaitu ukuran bus data eksternal, jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antar komputer dan mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. Yang ketiga, ukuran alamat memori, jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. Yang keempat yaitu kecepatan clock. Rate atau kecepatan clock dapat menuntun kerja mikroprosesor. Yang terakhir yaitu fitur-fitur spesial. Fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas pemrosesan floating point, multimedia, dan sebagainya. Selanjutnya itu chipset. Chip yang mengontrol informasi antar komponen sistem. Chipset terdiri dari sejumlah chip di motherboard yang saling berhubung dan berfungsi untuk mengontrol lalu lintas informasi antar mikroprosesor dan komponen sistem lain yang terhubung ke motherboard. Jenis chipset dan menentukan jenis prosesor, memori, dan kartu video yang bisa bekerja dalam motherboard yang sama. Chipset juga berfungsi untuk menentukan perangkat keras multimedia, alat penyimpanan, jaringan, dan komponen-komponen lain yang bisa mendukung oleh motherboard. Cara kerja sebuah mikroprosesor yaitu mikroprosesor diarahkan oleh suatu program dalam kode-kode bahasa mesin yang telah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah memori agar sebuah mikroprosesor dapat memproses program di dalam mikroprosesor. Minimal terdiri dari rangkaian digital, register, pengolahan logika, aritmatika, rangkaian sekuensial. Selanjutnya yaitu instruksi mikroprosesor. Sebuah hardware mikroprosesor tidak akan dapat berfungsi apabila tidak dilengkapi dengan instruksi-instruksi. Karena melalui instruksi inilah komponen-komponen sebuah mikroprosesor dikendalikan. Agar mikroprosesor dapat digunakan untuk memenuhi keperluan dari mikroprosesor, dari kendali peralatan rumah tangga, sistem keamanan mobil dan rumah sampai pada sistem kendali di bidang militer dan bidang industri. Diperlukan susunan instruksi secara sekuensial sehingga dapat berfungsi sebagai penggerak fungsi kendali. Sedangkan instruksi sistem mikroprosesor ditulis dalam bahasa yang disebut dengan bahasa assembly. Sehingga dengan memahami instruksi dan menyusunnya dalam urutan sekuensial akan dapat digunakan untuk memahami mendeskripsikan setiap instruksi operasi untuk menunjang fungsi instruksi terkait dengan sistem hardware mikroprosesor.
Instruksi mengisi dan menukar isi dari register dan atau memori dibutuhkan pengalamatan yang diikut sertakan ke dalam setiap instruksi. Alamat tersebut digunakan untuk menunjuk sumber data dan tujuan dalam yang diinginkan. Instruksi transfer block yang sangat baik untuk memindahkan sejumlah data. Instruksi beroperasi dengan 3 register, yaitu diantaranya yang pertama HL, yaitu petunjuk lokasi sumber, ada DE, petunjuk lokasi tujuan, dan yang ketiga yaitu BC, adalah byte counter. Lalu yaitu singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, yaitu unit aritmetika dan logika. Adalah bagian dari mikroprosesor yang berfungsi melakukan operasi hitungan aritmetika dan logika. Operasi aritmetika meliputi operasi penjualan dan pengurangan, sedangkan operasi logika yang dapat dilakukan oleh alum meliputi logika AND dan OR. Fitur utama dari instruksi putar dan geser pada mikroprosesor Z80 adalah untuk memutar atau menggeser data dalam akumulator atau data yang berada dalam setiap register general purpose atau lokasi memori. Kemampuan untuk set, reset, dan menguji byte individu dalam register atau memori lokasi yang dibutuhkan di hampir setiap program. Manipulasi bit yang memungkinkan untuk mengubah isi bit dalam register flag, yaitu dengan tujuan fasilitasi perangkat lunak untuk pemanggilan rutin tertentu, indikasi kontrol kondisi eksternal atau data yang dikemas ke lokasi memori, membuat pemanfaatan memori yang lebih efisien. Instruksi ini berfungsi untuk melayani permintaan program untuk melakukan lompatan dari suatu alamat ke alamat tertentu, panggilan untuk sebuah rutin, dan kendali ke program utama saat rutin yang dipanggil telah selesai tugasnya. Instruksi input atau output, yaitu mikroprosesor Z80 memiliki serangkaian instruksi input dan output. Pengalamatan dari perangkat input atau output dalam berupa absolut atau langsung menggunakan register C. Selanjutnya yaitu instruksi kelompok kontrol CPU. Beberapa tujuan secara umum instruksi kontrol CPU meliputi instruksi NOP, merupakan instruksi yang tidak melakukan apa-apa. Instruksi HAL menghentikan CPU sementara. ADADI dan EI adalah operasi interupsi yang diterima digunakan untuk mengunci atau mengaktifkan interupsi. Selanjutnya itu struktur data komputer. Ini adalah struktur data komputer. Nyatanya ada komputer. Ini ada struktur dasar komputer. Central Processing Unit atau CPU atau mikroprosesor berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan putar pengelolaan fungsi-fungsi komputer. Memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data. Input atau output berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Arsitektur komputer secara umum menurut von Neumann terdiri atas beberapa komponen, yakni mikroprosesor sebagai pusat, yaitu CPU Central Processing Unit, memori, point input atau output, serta bus. Nah, ini adalah gambar skematis arsitektur komputer. Gambarnya seperti ini. Mikroprosesor atau CPU adalah otak yang merupakan pengendali utama sebuah operasi dalam sistem komputer. Mikroprosesor mengambil instruksi biner dari memori, menerjemahkan menjadi serangkaian aksi dan menjalankannya. Memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan instruksi biner yang akan dijalankan oleh mikroprosesor, serta data yang digunakan untuk bekerja. Port input atau output adalah komponen yang menghubungkan mikroprosesor dengan perangkat lunak, seperti hard disk printer, keyboard, monitor, dan lain-lain. Bus adalah kumpulan jalur yang menghubungkan ketiga komponen di atas. Bus terdiri dari 3, yaitu ada bus alamat, yaitu kumpulan konduktor yang membawa kode-kode alamat dari mikroprosesor ke unit-unitnya.
dan memiliki sifat aliran satu arah. Yang kedua ada bus data, yaitu kumpulan konduktor yang membawa kode-kode instruksi atau data dari mikroprosesor ke unitnya atau sebaliknya, dan memiliki sifat aliran dua arah. Yang ketiga ada bus kontrol, yaitu kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal kontrol. Mikroprosesor adalah suatu chip IC atau integrated circuit yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU atau arithmetic logic, rangkaian CU atau control unit, dan register mikroprosesor disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit. Ini adalah gambarannya, yaitu ALU, arithmetic logic, control unit, CU atau register unit, RU. Control unit atau CU berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Sedangkan arithmetic dan logic unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Sedangkan CPU interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Tugas utama mikroprosesor pada sistem komputer yaitu yang pertama melakukan transfer data antar mikroprosesor dengan sistem memori atau input output. Operasi aritmetika dan logika sederhana. Yang ketiga mengatur aliran program melalui pengambilan keputusan sederhana. Ini adalah contoh gambar mikroprosesor. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya yaitu mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan interkoneksi antar mikroprosesor atau CPU dengan memori utama atau main memori, dan antar muka input output atau interface. Dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Nah, ini contoh gambarnya, sistem interkoneksi. Gambarannya seperti ini. Nah, ini untuk gambarnya. Ada monitor, keyboard, drive, CD-ROM drive, hard disk, board system. Di mana monitor sebagai peripheral output, keyboard sebagai peripheral output, disk drive sebagai peripheral input atau output, CD-ROM drive juga sebagai peripheral input, hard disk juga sebagai peripheral input atau output, board system sebagai interkoneksinya. Chip yang di dalam terkandung sistem interkoneksi antara mikroprosesor, RAM, ROM atau input output, interface, dan beberapa peripheral. Kedua, mikrokontroller disebut juga on-chip peripheral. Ini adalah contoh gambarnya, bus control seperti ini. Ini juga atau mikrokontroller. Selanjutnya yaitu pemrograman. Konsep pemrograman yaitu diantaranya ada loop, yaitu suatu perulangan instruksi atau sequence atau rangkaian instruksi tertentu. Ada label yaitu suatu kata atau kode yang menyatakan atau mewakili suatu alamat. Selanjutnya ada komentar yaitu suatu kata atau kalimat yang digunakan sebagai penjelas dari program. Itu tidak dapat diproses oleh assembler atau compiler. Yang terakhir ada flowchart, yaitu representasi grafis dari algoritma yang dinyatakan dalam blok fungsional dan garis yang menunjukkan progres dari program. Selanjutnya ada APR dan bahasa C. APR dikembangkan secara khusus untuk dapat diprogram menggunakan bahasa assembly dan bahasa C. Bahasa C adalah suatu general purpose programming language yang dapat digunakan dengan mikroprosesor atau mikrokontroller apapun sepanjang terdapat kompilernya. Bahasa C menampilkan secara lebih mudah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh mikrokontroller komputer dengan teks yang bisa dibaca dengan mudah dan logis. Cara menguasai bahasa C, secara umum kita dapat berpindah dari suatu mikrokontroller ke yang lain dengan lebih mudah
mampu menyusun program yang mudah dipahami dan dikembangkan dengan lebih cepat. Komplement bahasa C untuk microcontroller yaitu FPR, WinFPR, ERC, GCC FPR atau GNU Complete Control Collection, ada ICC FPR, iMaker, C Compiler for FPR, Code Fusion FPR. Untuk struktur program C yaitu struktur penulisan program dalam bahasa C. Secara umum terdiri dari prepressure, deklarasi konstansa global atau variabel, ada fungsi atau prosedur, ada program utama. Selanjutnya ada kalanya dapat dilakukan pemrograman secara sederhana, yaitu dilakukan dengan menuliskan program utamanya saja. Selanjutnya preprocessor digunakan untuk menyertakan tag dari file lain, misalnya header file yang berisi library yang digunakan dalam pemrograman dengan panggilan include file. Yang kedua yaitu digunakan untuk mendefinisikan makro dengan contohnya seperti ini, pagar define. Nah, ini untuk contohnya. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai materi mikroprosesor. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.